kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, dalam hal pemaparan ini tentu tak luput ucapan terima kasih pada Pak Sidik sudah membuat kegiatan ini demi untuk kemajuan sekolah kita, kemajuan Bapak Ibu serta yang mengikuti dalam hal nantinya di budaya-budaya positif. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari nanti sama-sama kita dengarkan sehingga nanti kita dapat imbaskan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Begitu juga nanti kepada Bapak Sidik selaku narasumber. Tentunya kami sangat berterima kasih sudah menyediakan tempat, sudah menyediakan makan minum. Dalam hal ini harapan dan mohon kami dalam kegiatan Bapak di CGP ini, di CGP Angkatan ke-7, dapatlah nantinya kiranya berhasil sehingga nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi mengenai budaya positif yang ini akan disampaikan oleh saudara kita guru penggerak calon penggerak yang ini akan disampaikan oleh saudara kita Pak Sidik. Pada saudara kita Pak Sidik, kami persilakan dengan segala hormat. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Nah,
Ini di sini saya bukan mengajari atau menggurui kawan-kawan. Ini kita hanya sosialisasi bagaimana yaitu menumbuhkan budaya positif. Ya, ini kita saling berbagi. Inilah yang kami dapat ketika mengikuti CGP. Nah, yang pertama itu ya kita udah saling kenal ya. Nah, ini ada tujuan pendidikan. Nah, menurut KHD, Ki Mentara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Menurut Bapak, Ibu, itu menuntun itu bagaimana? Membimbing. Membimbing. Lagi? Mengarahkan. Menuntun segala kodrat. Nah, inilah anak-anak kita ini ada dua masalah, yaitu kodrat yang kita terapkan di sekolah, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Apa aja itu? Ini kita berpatokan kurikulum Merdeka sekarang ini yaitu kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu guru maksudnya berpihak pada murid itu bagaimana? Kira-kira berpihak pada murid, apakah kita membela-bela anak-anak itu pada dia salah atau bagaimana? Tidak, menentukan materi sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Iya. Nah, ada lagi Bu? Berpihak pada murid. Sekarang kan murid, dia ada sekarang kan? Makin kita apakah kita bela-bela nanti dia makin melunjak. Bu, Ibu pasti tahu gitu kan? Nah, makanya berpihak pada murid. Profil pelajar Pancasila yaitu sesuai dengan Pancasila yang dasar negara kita juga ya. Kita lanjut Bapak ya. Nah, ini konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh, yang terakhir itu segitiga restitusi. Inilah nanti urutan yang harus kita ketahui sebagai guru. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu guru, ini perubahan paradigma. Maksudnya paradigma itu apa, Bapak Ibu? Pola pikir kan? Jadi pola pikir guru itu harus membuat sekolah itu supaya nyaman dan anak-anak itu di sekolah itu bilang Ki Hajar Dewantara seperti taman bermain. Jadi mereka senang. Tapi bukan berarti kita membebaskan, itulah menuntun tadi ya kita sebagai guru. Walaupun kadang kita lepas kontrol ya kan Bu? Iya, karena mau begitu buahnya memang. Nah, ini ada permainan. Dua orang dulu ke depan itu, Bu Ani ke depan, si A, yang satu lagi si B. Ibu masih sehat kan? Bentar aja yuk. Ini ada permainan sedikit masalah keyakinan. Nah ini si A. Nah si A, Bu Ani itu coba ini tadi suruh ngapain? Si A. Tugas Anda adalah memaparkan satu tangan Anda. Ya, terus Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang tak berharga di dalam kepala Anda. Iya. Anda belum menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Iya. Sudah si B. B. Rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ah. Teman Anda
Ibu harap bersamaan. Coba caranya bagaimana Ibu supaya bisa membuka tangan genggamannya. Ini contohnya ini keyakinan dia ini kan disuruh supaya menggenggam keyakinan. Berarti supaya dibuka tangannya. iya bisa. Gimana itu caranya? Prinsip ya. Iya. Dari kamu pun nggak bisa. Nggak bisa. Ini rahasia ini. Nggak bisa lah. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Oke, dulu Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru, tadi kan itulah Bu Ani, ketika Ibu menggenggam berarti Ibu menggenggam suatu rahasia yang nggak boleh Ibu beberkan. Begitulah di sekolah kita ini ada rahasia yang nggak harus kita beberkan gitu. Apalagi masalah di kelas kita gitu, maksudnya kelas kita masing-masing kan. Contohnya jangan pula kita apakan, oh si anak ini seperti ini. Itulah kita sebagai guru itu memegang keyakinan itu. Nah, yang kedua, disiplin positif. Tadi yang pertama ya, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin itu prinsip melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Seperti Ya. tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Begitu, Pak. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Nah, yang dikatakan Ibu itu tadi, Bu Devi, betul. Budaya disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya sekolah ya, pasti anak-anak itu kenapa kita buat peraturan supaya patuh. Jadi jangan jauh-jauh di sekolah. Di kelas pasti ada kan? Nah, pasti dibuat. Nanti kalau dimasuk kelas tidak boleh seperti ini mengganggu kawan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Berarti kita memang nilai-nilai disiplin itu harus kita pegang dengan penuh tanggung jawab. Boleh? Kita itu mati. Mati. Oke. Dah. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada 7, ini yang ketiganya. Manusia pasti ada kebutuhan dasarnya. Contohnya apa aja Bapak Ibu? Kalau kebutuhan dasar, kalau makan yang jelas ya. Apa aja juga? Itu ada power, tempat, freedom, bervariat, kebebasan. Setiap harus berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat dulu. Nah, ini ada kasus tentang Ibu Ria. Ibu Ria kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Bernama Agus. Agus ini banyak nama Agus ini. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dan paksa. Berarti anak ini sering memaksa siswa lain untuk mengasih dia makanan. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira kalau seandainya Bu Bella adalah gurunya, apa yang Ibu lakukan menghadapi seperti itu? Mungkin saya akan menelusuri dari keluarganya, maksudnya cari tahu karena
bekerja sama gitu Pak dengan kondisi anaknya di kelas seperti apa gitu kan, karena ini kan mengganggu ketenangan Iya, yang lainnya. Nah, bagus. Ada lagi menambahin? Kalau seandainya Pak Dahya, Kalau menurut saya akan Masih. panggil, ya saya akan panggil murid itu secara empat mata. Iya. Saya akan bicarakan apa masalah, apakah dia tidak sarapan di rumah atau uang yang nggak ada. Baru setelah kita selesai sama anak, kita panggil orang tuanya, kita bicarakan hal tersebut. oke, terima kasih. Kita lanjut. Ini tadi kasusnya sudah dari Bapak Dahya tadi sudah menyampaikan apanya, bagaimana menyelesaikannya. Begitu juga tadi Bu Bella dipanggil orang tuanya juga, tengok apa masalah di rumah gitu. Memang pas bagus seperti itu. Karena kita kan nggak langsung memponis gitu. Kita cek dulu kenapa ini seperti ini gitu kan. Kenapa kok bisa mengganggu kawan-kawannya gitu. Berarti ada masalah ini di rumah. Nah, inilah tadi dalam konteks disiplin positif tadi. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan. Berarti itu yaitu kebutuhan apa? Yang untuk makanan kita. Inilah substansinya. Iya. Terus iya, teman Agus jadi perhatian ke Agus, yaitu perhatian, kasih sayang. Kekurangan mungkin iya, mungkin kawan dia mungkin kurang kasih sayang dari tuanya atau apa. Kadang seperti itu kan. Ya terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Dia merasa punya kekuatan dia. Kan ada murid gitu. Baru kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Kan itu aja Indomie aja atau apa gitu kan. Sehingga dia tengok kawannya berubah-berubah, udah diambilnya. Agus hanya iseng dan dia mencari kesenangan aja. Iya, itulah kriteria Agus. Contohnya kenapa dia seperti itu. Kemungkinan ada salah satu dari sini. Oke, kita lanjut, Ibu. Nah, nomor 4, ini yang keempat ya. Tadi kan nomor 3 tentang ketampan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternal juga. Nah, kalau yang internal yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itulah motivasi diri sendiri itu atau internal. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan sanksi sama atau tidak? Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Beda. Ini ada kasus ini. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Itu sering juga mungkin ke murid kita. Jadi tiba-tiba terkejut dia. Jadi yang kejadian seperti Bu Bella yang ditanya sama Ibu Korwil ya, yang muridnya langsung padahal tahu, tapi karena tiba-tiba apa langsung gugup dia. Ini ya kejadian pada si IPA. Terus apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang dilakukan Pak Seno pada situ membiarkan teman-temannya menertawakannya. Jadi si Seno ini, si IPA ini
merasa malu, ditertawakan. Itu kira-kira kita sebagai guru pantas nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Itu Karena karakter anak itu berbeda-beda, Pak. Ada yang dia kita marahi, dia makin ciut. Ada yang model dibujuk dulu. iya. Iya. ada Karena yang itulah cepat. guru ini memang hati-hati, apalagi guru SD. Betul, Pak. Ingat seumur hidup mereka nanti apa yang kita lakukan. Karena Jadi, dasar ya. dasar ini, makanya sering saya bilang hati-hati kalau menghukum atau apa memberi sanksi gitu. Nah, dan menahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kira-kira hukuman atau Hukuman itu, Pak. hukuman ya, karena berbentuk fisik ya. Iya, Pak. Kena mental. Kena mentalnya, mental jadi sini. Nah, ini ada di sini saya melihat permainan juga tentang saya lihat hukuman dan konsekuensi yang Bapak Ibu bisa nggak membedakannya. Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman, tetanda ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Udah dibuatnya, jadi harus ditanggung jawab. Oh iya, berarti yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman. Ya, berarti bentuk hukuman. Nanti kita lihat ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi semua. Sanksi, konsekuensi ya. Konsekuensi. Iya. Tanggung jawab. Dijemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Hukuman. Nomor itu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Kira-kira hukuman atau Sanksi. sanksi, konsekuensi ya. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Berarti hukuman. Kita lihat jawabannya ya. Nah, Chris, betul. betul. Yang Bapak Ibu tepuk tangan untuk semua ya. Yang pertama tadi hukuman, betul. Ya. Karena dia berbentuk ya. Yang kedua, yang dibilang Bu Bera tadi, karena akibat perbuatan dia kan mencoret-coret, dia harus punya kena tanggung jawabnya tuh. Nomor 3 juga begitu, push up. Hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima hukuman, yang keenam hukuman juga. Yang terakhir hukuman. Iya, berarti Bapak Ibu sudah tahu membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Karena kita kadang kami lah istilahnya waktu itu seperti juga. Yang mana hukuman ini, yang mana apa, rupanya seperti itu. Apalagi saya guru penjas. Mana apa, kalau guru kelas masih bisa kan? Iya. Karena apa, saya banyak kelasnya. Sekarang bingung menentukan itu yang hukuman. Nah, nomor 5. Ini adalah posisi kontrol. Nah, ini sering ini. Yang mana kita posisi kita ini? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah menjadi teman? Atau pemantau? Atau terakhir ini, manajer? Nah, ini adalah yang tadi kita bahas nomor 6, yaitu 5 posisi kontrol guru. Apa aja itu? Ya, kita lihat ini. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ya. Kita lihat dulu ini, kita di mana ini posisinya ya sebagai guru maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, lihat samping, guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu yang menghukum. Yang kedua, kita lihat
Kita di mana nih? Pembuat merasa bersalah, guru ya. Pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar yang sering dilakukan guru ini yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu nomor 2, kita posisi yang mana ya? Kita lihat yang ketiga, teman. Apakah kita tidak boleh berteman? Boleh, tapi lihat batasannya bagaimana. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah ini, karena kita berteman sehingga kadang kita tidak dihargai kawan-kawan ya. Makanya ini apakah kita di posisi ini atau bagaimana? Positif di sini berupa hubungan baik. Ya, kita bisa berhubungan baik sama siswa, antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu positifnya. Nah negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata seperti ini, saya pikir bapak teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Itulah kawan-kawan. Makanya ada negatif dan positifnya kalau posisi guru ini sebagai teman, murid kita ini sebagai temannya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi dia hanya menghargai guru yang merasa itu temannya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah negatifnya. Kalau guru lain, dia tidak bisa patuh gitu, karena dia merasa itu bukan temannya. Nah, tidak bisa dekat. Nah, nomor 4 yaitu pemantau. Guru pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ini pemantau guru. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah kita jelaskan tadi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi tadi kita sudah ada main game, bagaimana sanksi mana, konsekuensi bagaimana. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu yang sering ya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita ini kita bertanya kepada murid itu apa sanksinya? Karena kamu melakukan itu. Nah, terus seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang atau muridnya. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan daftar cek posisi monitor sendiri, berawal dari tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, inilah guru pemantau. Dia berdasarkan ini data atau menggunakan bukti seperti ini. Kita di mana nih posisinya? Yang terakhir. Nah, posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini bagus ini. Jadi kita sama murid itu berbuat sesuatu yang sama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, nah
Di situ nanti kita bertanya bagaimana menanggapi atas perilakunya tersebut. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita tanya solusinya bagaimana? Bisa nggak kamu berubah? Nah, atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang pemimpin yang bagus ini. Kita guru seorang pemimpin juga, karena memimpin murid-murid kita. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, lanjut lihat di sini di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kawan-kawan, di sini posisi manajer ini sangat bagus, di mana kita ketika murid ada masalah, kita mencari solusi, bukan merendahkan atau menghukum. Istilahnya kita hukum, sanksi kasih ini, tapi kita tanya bagaimana kamu bisa terlambat, contohnya terlambat dalam kelas ya, kenapa bisa terlambat? Ditanya dulu. Jangan langsung kita hukum, kita tanya dulu apa permasalahan dia. Oh ternyata dia main handphone tengah malam sehingga dia lama bangun. Nah, dan banyak lagi ketika dia mengganggu temannya, tanya dia kenapa diganggu temannya. Jadi kita nggak langsung menyalahkan, tapi kita tanya dan kita cari solusinya supaya dia bisa menyelesaikan kesalahan tersebut. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk bukan mengatur ya perilaku seseorang. Kita membimbing murid, kita bimbing seperti tadi menuntun ya, bimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya supaya dia jangan rendah hati atau egois atau malu gitu. Dengan lebih baik dan kuat. Namun perlu sadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi di mana itu di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Oke, itulah 5 dari posisi kontrol yang saya jelaskan kepada kawan-kawan. Semoga kita di mana posisinya nih. Nah, tapi lebih baiknya di sini, di posisi manajer, karena di sini kita menciptakan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, ada pertanyaan? Kalau Kadang-kadang semua bisa berubah-ubah. semua kita lakukan. Kadang hampir berubah-ubah ya, itu. Kadang kita sebagai penghukum, tiba-tiba kadang sebagai teman, bisa pembuat merasa bersalah. Iya. Pembuat merasa bersalah nih, dia contohnya kita nyepelekan dia gitu, jadi dia merasa Seperti tadi Bapak, iya, yang ketika ini. anak-anak tadi ngambil duitnya, kita anggap dia bandel. Ah. Padahal di rumahnya dia serba kekurangan. Nah itu makanya Nah, kita itu kita tidak tahu. nggak tahu kan Bu, karena anak-anak ini kadang kan buat sebenarnya kata Kak Seto itu anak-anak tak pernah salah. Kita yang orang dewasa mengarahkan Kak Seto berkata seperti itu. Kita lihat. Sebagai temannya. Nah ini sebenarnya tabel ini karena kecil apanya, jadi sehingga kurang posisi kontrol kita lanjutkan aja ya. Ya, terasa. Iya. Nah ini kasus satu ini. Oke. Nah ini kasus ini. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika juga. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Berarti Bu Rina ini menggantikan Pak Alfi. Beberapa murid perempuan Titi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya.
berarti menyepelekan ya. Tertawa dan tidak meninggalkan kehadiran Bu Rina, berarti siapa ini, Pipi ini dan Natal ini sepele dengan guru karena menggantikan, karena Pak Arfi ini nggak hadir. Nah, kan sering seperti itu karena gurunya, iya kayak kita kan gitu kan. Jadi minta tolong sama ibu kan, karena nggak guru. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah, maksudnya nanti ditegur ibunya, bukan nama kepala sekolah. Tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natalia malah jadi tertawa, jadi menyepelekan gurunya. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kita lihat dulu pas 2. Panjang sekali ya pas 2. Nampak. Iya, bagus. Nah, dari kasus ini kan kita hampir-hampir sama sebenarnya di lingkungan sekolah kita. Masalah apa yang tadi, posisi kontrol kita ini, apakah seperti ini kira-kira Bu Anila menjadi Bu Rina? Apa tindakan Bu Ani itu? Apakah menghukum mereka? Ya seperti yang dilakukan ibu itu tadi, Jadi mengajak anak tadi untuk mengerjakan tugas. Iya. Ya. Namun kalau mereka juga tidak mau mendengar, ya kali kita kasih konsekuensinya aja. Iya. Jadi makanya tadi yang dari pertama tadi kan kita di sini, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer ini dia itu seperti tentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berarti seluruh. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi tak banyak dia, 4 atau 5 gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa jadi kelas atau di mana gitu. Kalau banyak kan keyakinannya Pak. Iya. Belanjaan. Peraturan juga itu. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Surah pendapat itu jadi setiap anak itu harus ada satu membuat keyakinan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Nah, ini saya tunjukkan yang saya buat video keyakinan kelas saya. Yang ini tadi kita lihat ya. Ya. Ini saya buat keyakinan kelas pas di kelas 5 karena kebetulan saya masih kelas 5 juga. Jadi di sini saya meminta kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan kurang kuota ya. Karena suara itu juga.
misalkan menjaga kebersihan kelas seperti itu juga. Iya. Jadi intinya tentang pas pelajaran penjas. Contohnya kita membawa air minum supaya kan anak-anak ini kadang kan minum es habis penjas minum es sembarangan, sehingga saya membuat seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti itu juga di kelas. Tapi yang saya udah dibuat, ya kan? Biasanya kalau pelajaran baru itu Iya, tahun pelajaran baru ya. Ini saya bagi waktu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. mau mendengar aspirasi mereka ya. Iya. Ya. Jadi di kertas saya suruh menulis, nanti saya suruh mereka membacakan perwakilan berapa orang, kira-kira apa yang mau dibuat. Nanti baru karena ada pasti ada sama yang membuat. Iya. Nah, pasti ada sama. Jadi nanti kita lihat, oh, ini si Irgam. Irgam. Oh, ini khusus videonya. Ini bukan video, ini satu lagi. Kebetulan videonya ditutup. Kurang jelas ini kebetulan dia nggak nampak ke saya. Dia menyatakan tadi bagaimana setiap pelajar PNS itu wajib memakai seragam olahraga. Ini satu-satu saya suruh ini muridnya, dari yang laki-laki. Bukannya Ismeran ya Pak ya, satu ya. Iya, dia ada. Itulah saya suruh membuat kertas. Itulah mereka satu aja dulu. Nanti baru kita kumpul. Setelah kumpul, suara terbanyak itulah yang kita sepakati. Apa macam bakat itu? Apa Pak? Peraturan. Contohnya kalau kita keyakinan kelas, tapi tak boleh banyak, 4, biar niat orang itu. Komitmen lah gitu ceritanya Pak dalam penjas itu gitu. Pelajaran penjas harus ngapain? Karena di kelas, guru kelas sama penjas itu beda. Apanya? Nggak sama. Paling samanya itu tentang disiplin waktu lah paling kan. Kalau yang saya pelajari agama entah apa gimana kan. Dan kalau guru kelas lain lagi. Pada saat pembelajaran agama harus bawa peralatan sholat. Contohnya seperti itu pas agama Islam. Ini penjas pakai gimana praktek kalau nggak pakai itu kan? Ini kebetulan antusias anak-anaknya luar biasa ini. Jadi nggak bisa saya nggak semua. Nah inilah jadi Namanya entah ya Pak, selera iya. Nah ada yang protes kenapa negeri nggak masih gitu kan? Tapi itulah namanya kita terbatas waktu juga kan, sama apa ya. Nah jadi saya suruh kumpulan anak. Sebagian nanti setelah dikumpulkan semua, itu yang tadi kata ibu bilang suara terbanyak yang mana, kita sisihkan lah. Baru kita tempelkan setiap kelas. Jadi kelas ini gitu kan. Kebetulan saya banyak kelasnya, kalau ke ibu kan cuma satu gitu kan. Ya udah itu aja tempelkan gitu. Tapi sebelum itu memang kita harus jelaskan apa keyakinan kelas itu sama anak-anak. Kalau enggak mereka bingung apa ya keyakinan kelas itu. Gitu.
Nah, terakhir sistem ini. Sistem yang paling aktif nih. Bapak lihat dia langsung dia sistemnya dia. Nah, tadi dibilangnya tidak boleh bermain di kelas karena kami kan kalau penjas lapangan kadang kan itulah banyak hilang uang anak kelas wali pernah kan pegang makanya seperti itulah apa ya. Oke, kita lanjut ya dari nomor 6 terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, pagi hari ini kita seperti biasa pelajaran penjas. Sebelum kita melakukan pelajaran penjas, kita membuat yaitu keyakinan keras. Tahu keyakinan keras? Pernah dengar? Oh ya, saya sepakatan membuat peraturan pas jam pelajaran penjas. Jadi setiap pelajaran itu atau seperti Bapak masuk ada peraturannya. Contoh kalau kita apa ini? Contohnya Bapak tampilkan. Di sini ada masalah keyakinan keras. Itu bagaimana setiap kalian nanti membuat keyakinan keras masing-masing. Satu aja ya. Satu aja buat. Contohnya, coba dulu. Kira-kira apa contohnya dalam penjas? Keyakinan keras, jangan angkat tangan. Tidak boleh lupa membawa baju olahraga. Ya, bagus. Tidak boleh lupa membawa baju olahraga. Tidak boleh lupa membawa minum pas pelajaran penjas. Bagus. Itu salah satu contoh yang dikasih teman-temanmu. Nanti setiap kalian membuat satu keyakinan keras ya. Supaya apa? Supaya kita disiplin. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Bapak kasih waktu untuk membuat yaitu keyakinan keras kalian masing-masing. Nanti kita lihat kira-kira apa yang kalian buat masing-masing. Bisa? Oke, tulis di kertas kecil. Tulis di kertas kecil. Oke, Bapak mulai dari sekarang. Tulis sekarang satu aja buat keyakinan keras. Mulai. Oke, sudah siap dibuat keyakinan kerasnya? Nah, jadi kalian sudah membuat tadi keyakinan keras masing-masing. Satu orang satu. Sekarang siapa yang mau tampil ke depan membacakannya? Satu. Cepat, ada yang mau? Intan, ke depan Intan. Bagus. Bacakan ke kawan-kawannya. Ini, apa yang kamu buat? Pelajaran penjas dan ada yang boleh bermain di dalam di kelas harus patuh sama guru penjas. Oke, tepuk tangan untuk sini. Ya, berarti ketika praktek penjas kita di lapangan tidak boleh bermain di kelas. Ya, itu Irga nanti ini Bapak kumpul semua ya. Oke, siapa lagi? Yang cewek ini. Yang cewek, ayah di depan. Nanti ini kita kumpul baru kita tempelkan nanti keyakinan keras kalian semua. Nggak apa-apa. Oke? Tidak boleh lupa membawa baju olahraga pas jam pelajaran. Oke, baca buku ya. Tidak boleh lupa membawa baju olahraga pas jam pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Mutia. Tadi keyakinan keras Mutia itu apa tadi? Tidak boleh lupa membawa baju ya olahraga pas pelajaran penjas. Ya, oke. Nah, siapa lagi? Ini Nun.
pelajaran penjas. Bagus. Ada lagi? Yuk. Itu yang belakang laki-laki. Iya, apa-apa. Lihat yang keras ya. Baca yang keras. Ya, memakai seragam penjas. Oke. Siapa lagi? Terakhir. Yang depan belum. Geser. Iya. Iya, jangan lupa membawa air minum ya. Pelajaran penjas. Oke. Sudah. Nanti apa yang kalian tulis ini kumpul ke depan. Coba satu orang kumpulkan ke depan. Tunggu, yang ini kumpul ke depan itu. Dulu kutip itu semua kawannya. Ini kutip semua kawannya ya. Iya. Oke, kumpul. Ya. Kumpul semua. Itu nanti yang kalian tulis kita ketik, kita tempel nanti ya di dinding kelas kalian. Khusus penjas. Ingat ya, khusus penjas. Kalau kelas guru kelas kalian beda ya. Jangan samakan. Ya. Oke, cepat kumpul. Nanti kita rekap ya. Jalan sini. Jangan sini. Ya Allah. Aku nggak bala. Sudah kumpul semua. Oke, terima kasih. Ini tadi ini si Haji tidak boleh lupa membawa air minum. Oke. Yang paling lagi ini nanti bapak ketik ya, dan nanti di sini khusus penjas, khusus guru kelas kan nggak ada kan? Nah, ini khusus pelajaran bapak ya, paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa bapak sampaikan. Semoga yang kalian buat ini kalian jalankan supaya kita disiplin. Paham ya? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 5A. Saya akan menyampaikan budidaya tentang budaya positif yang setelah diajari Pak Sidik. Marilah kita budaya positif, yaitu disiplin positif dan membuat keyakinan kelas. Semoga yang ilmu yang dikasih Pak Sidik bisa kami jalani dan kami ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam-jam rawan ini. Nah, lihat ini yaitu segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah tadi yang sambungan dari kasus si Tena atau siapa tadi itu. Kita sebagai guru menyelesaikan masalah mereka ini pakai seperti ini, segitiga restitusi. Bagaimana? Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi dulu. Dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Dan artinya ketika mereka bermasalah itu mereka sendiri menyelesaikannya, tapi kita bingung. Kita apa? Bagaimana solusinya menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu lakukan jadinya? Ketika mereka jujur bahwasanya mereka bersalah, mereka lah
menyelesaikan masalah, tapi dengan arahan kita. Jangan dibiarkan. Contohnya, iya Bu, saya tidak datang terlambat lagi dan cepat tidur. Contohnya dia terlambat seperti itu. Pasti kita tanya, terlambat karena kan kita ada yang masuk aja, karena anak nggak ada apa kan. Nah, jadi ketika dia terlambat, kadang kenapa kamu terlambat? Saya yaitu bermain handphone malam sehingga saya lama tidur Pak. Nah, jadi kita tanya, terus bagaimana? Bisa nggak diperbaiki? Bisa Pak, saya nanti tidak bermain handphone lagi sampai larut malam sehingga saya bisa cepat bangun. Nah, kamu yakin? Saya tidak tanya, yakin? Ya udah, itulah komitmen dia, sehingga dia nggak dipermalukan. Misalnya kadang kan kita gaya dipermalukan ini, kamu terlambat datang gitu, disorahi kawannya. Terlambat dipampang. Iya, kau udah terlambat katanya nanti. Apa pula, ribut pula lagi gitu. Nah, ini bentuk gambarnya. Iya, inilah kami pelajari di grup penggerak. Di grup penggerak. Saya pertama bingung juga ini segitiga restitusi ini. Gitu kan awal-awal. Ternyata setelah dipelajari, inilah dia. Menstabilitaskan identitas. Iya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Ini maksudnya itu menstabilitas identitas itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Itulah kita sebagai guru itu mencari solusi. Bagaimana dari permasalahan tersebut? Kamu berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan kita tanya seperti itu. Itu maksudnya validasi tindakan yang salah. Yang salah mereka. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan, itulah tadi yang saya bilang ketika yang terlambat itu, kamu kapan yakin bisa berubah gitu? Yakin Pak? Oh iya. Ya udah, kita apakan kan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apabila nilai umum yang kita telah sepakati, itulah keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Kalau dia langgar, Ada apanya kan? Konsekuensinya juga kan? Alasannya. Kenapa ya? Harus ditanya dulu, karena tadi yang sudah Bu Bella bilang harus tanya dulu. Bagus kalau seperti itu, karena seperti itu harus guru, jangan langsung menghukum gitu kan. Apalagi zaman sekarang. Wih, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kita pertanyakan. Kalau seandainya dia selalu berbuat salah, kamu ini mau jadi apa sebenarnya kalau seandainya kamu seperti ini, seperti itu kan? Nah, inilah ada video yang saya buat. Ini saya putar ya. Videonya kurang lebih 5 menit itu. Ini saya sudah lakukan kepada anak-anak pas ketika mereka ada yang tak berbaju. Satu, siswa tidak membawa baju olahraga. Ini kebetulan saya pakai pin masker kenapa? Kasus saat ini. Hah? Ini yang sebulan yang lalu. Inilah tadi menstabilitas identitas. Jadi kita tanya, ya memang kurang agak kuat suara. Ya, Pak, ya? Iya, nggak boleh langsung. Nah, tidak boleh di depan ramai ya Pak ya.
Ini saya ambil di tempat yang khusus, jadi jangan dilihat kawannya juga, malu dia nanti ngapain gitu. Oh, apa? Kadang kan kita nggak kontrol emosi. Iya. Sekarang. Tapi sambil itu datang udah kamu ganggu itu udah orang tua. Nanti kan nggak ke situ. Kadang itulah Pak, karena itulah kita sebagai guru sering ingatkan apa? Anak-anak sekarang, jangan kan anak-anak, kita itu sering lupa bahwasanya salah yang kita lakukan itu. Nah, sudah Sesuai aturan. sesuai aturan. Apalagi anak-anak, mana tahu mereka yang Tapi saya tuh Sekali bisa. di situ diulang sebentar itu bilangin ya. makanya kalau yang berkeyakinan keras itu makanya singkat aja ada 4 gitu kan, tidak boleh membawa apa mengganggu kawan atau di kelas tidak boleh ribut atau pas pelajaran penjas gitu kan, jadi sehingga mereka ingat oh pas penjas tidak boleh ini. Operator sekolah beda lagi, beda. Ini di musola saya buat di kelas. Ada yang kelas nanti. Ketika pas pulang pelajaran itu kan. Kasus 2, peserta didik tidak membawa ain agak gelap ini. Iya, kan ada kelas, Pak. Saat itu di kelas itu sudah kita tanya kenapa kok nggak boleh minum. Karena minuman kawannya jadinya gitu kan. Sekarang bahasa-bahasanya. Iya, sebenarnya udah kita lakukan, tapi karena bahasa istilahnya yang nampaknya gitu. Istilah baru ya. Sama kayak kurikulum merdeka gitu kan. Menanyakan keyakinan telah damatnya itulah tadi, kamu betul bakalan tidak melakukan itu lagi gitu. Ya Pak gitu. Siapa namanya? Anak kelas 6. Dayat. Dulu ikut penampilannya lah, saya ikut penampilan piala di rumah Pak. Dayat nih sebenarnya pintar ya. Iya. Kalau salah mengarahkan bisa payah ini. Tapi kalau sampai pas istilahnya orang tua yang mengaturkannya bagus ya. Percaya dirinya paten ya Pak. Iya. Nah ini pendapat murid, istilahnya itulah kami buat kan pendapat murid tentang yang seperti tadi kasus tadi buat mereka kesalahannya. Iya. Kalau anak apa? Anak perempuan, anak zaman now. Biasa itu peti-peti begini. Kenapa mengganggu temannya? Kenapa nanti? Kenapa mengganggu temannya tadi? Kenapa itu? Hah? Kan kita sudah ada peraturannya kan, tidak boleh. Masih ingat yang kita buat keyakinan kerasnya? Kenapa tidak boleh mengganggu teman? Kenapa tadi diganggu? Apa bisa Ardi memperbaikinya? Bisa. Sejak kapan? Mulai hari ini harus berubah. Tidak boleh mengganggu. Oke, boleh coba. Puji tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, Kenapa itu? karena saya terlambat sekolah.
Iya, kenapa bisa Koji datang terlambat sekolah? Karena banyak yang mati tengah malam. Sampai tengah malam. Iya. Koji kan tahu, kita kan pernah membuat keyakinan kelas kan, tidak boleh datang Terlambat. ya, salah satunya kan tidak boleh datang terlambat. Nah, bagaimana Koji bisa merubah perilakunya tersebut? Bisa. Bagaimana itu merubahnya? Saya tidak akan main HP lalu tengah malam lagi. Iya, tidak main HP sampai tengah malam lagi. Sejak kapan itu mau dirubah? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini, yakin? Yakin Pak. Yakin. Oke, karena Koji sudah mau merubah perilakunya, semoga Koji bisa mengikuti aturan yang kita buat dan menjadi anak yang disiplin. Terima kasih Koji. Oke, kesimpulannya ini. Jadi itulah yang saya buat. Ada 2 kasus. Sebenarnya kalau orang ibu bapak buat banyak sih kasusnya sebenarnya kan, kalau di setiap harinya. Tapi nggak mungkin itu aja yang kita bahas atau kita selesaikan satu persatu. Kira-kira yang mana kasus yang perlu ditangani secepatnya gitu. Karena anak ini, sedangkan anak kita aja contohnya Bu Devi 3 kan. Itu aja gimana menjaganya, apalagi yang iya 30 orang gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu budaya-budaya positif yang sudah saya tampilkan ya, dari 7 konsep budaya positif tadi. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru. Itulah posisi kontrol guru tadi yang ada 5 tadi. Ya, baru keyakinan kelas, ada tadi video yang sudah saya buat, terus segitiga restitusi yang tadi Ibu tonton terakhir kali. Nah, Bapak Ibu, tentang budaya positif kira-kira adakah masukan untuk saya? Pelajaran saya kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau tambahan? Ada Bapak Ibu guru? Atau tentang ini ya? Saya persilakan, mana tahu ada masukan pas pelajaran PNS itu seperti apa gitu kan? Karena kan guru kelas sama guru PNS itu beda apanya? Guru agama lagi kan Pak? Beda lagi itunya. Memang jadi seperti jadi guru ini Pak. Itulah beda karakter, beda itunya. Oke Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, terima kasih telah mengikuti sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya sendiri, karena masih banyak kekurangan. Saya rasa nanti kita sama-sama belajar, karena di sini saya menggurui, karena kita guru semua istilahnya. Kebetulan saya CGP, apa yang ada di pembelajaran CGP itu mungkin ada yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, ambil. Kalau seandainya tak ada, ya buang yang jeleknya gitu kan. Kalau memang tidak ada lagi, saya kembalikan ke Bapak moderator. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Pak Sidik yang telah menyampaikan dan memaparkan budaya positif. Alangkah bagusnya kami dapat ilmu pengetahuan dari Pak Sidik. Semoga kedepannya bermanfaat dan lebih sukses lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih ilmunya Pak Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kita Pak Sidik yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa 7 poin mengenai
budaya positif yang pernah kita terlebih dahulu dipaparkan oleh Pak Sidik. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Dari ketujuh poin tersebut, kami yang apa disampaikan oleh rekan guru Pak Sidik, kami dapat menyimak dan mengikuti konsep budaya positif tersebut. Mudah-mudahan kedepannya kami dapat mempraktikkan dan mengamalkannya dalam sekolah, di dalam kelas, dan insya Allah ke depan lebih baik lagi. Terima kasih yang kami dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.